Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Paired Indonesia. Di video kali ini gue mau nge-share ya 5 hal pertama yang wajib kalian lakukan saat kalian dapat kerjaan remote. Nah, video ini dikhususkan buat kalian yang mungkin saat ini sudah dapat kerjaan secara remote, baik itu melalui Paired ataupun platform lainnya. Dan langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama adalah pahami deskripsi pekerjaan dan juga ekspektasi yang ada. Jangan lupa untuk baca deskripsi pekerjaan dengan seksama sekali lagi gitu ya, untuk benar-benar kalian tuh bisa memahami tanggung jawab, tugas, dan juga ekspektasi dari perusahaan tempat kalian bekerja. Pastikan juga kalian memahami KPI atau Key Performance Indicators dan cara kerjanya gitu ya. Tanyain dan pastiin gitu ya kepada atasan kalian atau tim HR-nya untuk memastikan hal-hal yang mungkin masih kurang jelas gitu. Jadi ditanya aja, jangan ragu. Kemudian poin yang kedua, siapkan ruang kerja yang nyaman. Nah, meskipun kerja dari rumah, kalian tetap membutuhkan ruang kerja yang kondusif. Ciptakan suasana yang tenang, yang bebas dari gangguan, bebas dari distraction gitu ya, dan memiliki pencahayaan yang memadai lah, yang oke buat kerja gitu. Lengkapi juga ruang kerja kalian tuh dengan meja, kursi, dan juga peralatan yang proper yang kalian perlukan untuk bisa bekerja dengan nyaman dan tetap produktif. Kayak ruangan gue nih udah gue set up gitu ya. Jadi kurang lebih ya seperti inilah gue kasih kalian contoh untuk memiliki ruang kerja yang nyaman. Kemudian yang ketiga, selalu atur jadwal dan rutinitas kerjanya. Jadi meskipun fleksibilitas ini menjadi salah satu keuntungan utama gitu ya saat kerja remote, seperti yang sering gue bilang di video-video gue sebelumnya, kalian perlu tetap menjaga atau memiliki jadwal dan rutinitas kerja yang sangat-sangat disiplin ya. Buatlah jadwal secara harian dan mingguan yang berisi misalnya waktu kerjanya kapan, kemudian istirahatnya kapan, dan juga aktivitas lainnya itu kapan. Dan harus firm gitu ya, harus dipatuhi gitu supaya kalian tuh bisa tetap fokus dan menyelesaikan tugas dengan baik dan juga dengan tepat waktu. Kemudian tips yang keempat adalah pelajari tools yang digunakan. Pelajari dan pahami alat dan teknologi gitu ya, tools atau teknologi yang akan kalian gunakan untuk bekerja secara remote ini. Pastikan kalian juga memiliki akses dan mampu menggunakannya dengan baik. Jadi dipelajarin dulu. Biasanya ada beberapa software gitu ya, kayak misalnya ada software tasking management misalnya, kemudian ada software untuk communication atau chat gitu ya, dan juga ada Zoom gitu ya, atau conference call atau video call, atau mungkin nanti ada software lain ya, tergantung perusahaan aja, itu dia bisa pakai software apa aja dan banyak banget pilihannya. Jadi silahkan dipelajari dulu. Dan kalau kalian mungkin belum familiar gitu ya dengan teknologi-teknologi atau software-software atau tools-tools tertentu, kalian benar-benar harus pelajarin dulu tutorialnya, cara pakainya seperti apa, atau mungkin bisa tanyain kepada tim-tim yang sudah ada di kantor itu sebelumnya, atau ya mungkin atasan kalian juga ditanyain juga bisa, atau mungkin teman-teman kalian yang baru pada kenal itu juga bisa ditanyain. Intinya dipelajarin dulu deh, jangan sampai nggak ngerti gitu ya. Sayang, karena kalau udah dapat kerja tapi kita terlambat untuk mempelajari, nanti akan susah untuk kita kerja dengan baik gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, selalu bangun komunikasi yang baik dengan tim. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam pekerjaan remote, dan lakukan komunikasi yang aktif dengan atasan, dengan tim, atau dengan kolega kalian di kantor gitu ya. Gunakan platform komunikasi yang disediakan perusahaan. Mungkin ada standar beberapa yang harus pakai email, kemudian harus juga pakai chat, atau misalnya video call gitu ya, untuk koordinasi, untuk menyelesaikan masalah, atau untuk bikin laporan misalnya. Jadi itu tolong dibangunlah komunikasi yang baik gitu ya. Dan ini sangat sulit di kerja remote kayak gini, karena kan kita nggak ketemu langsung. Jadi komunikasi adalah kunci utama dalam remote working ya, nggak cuma dalam hubungan guys. Nah, mungkin ini tips tambahan aja dari gue. Yang pertama adalah jaga kesehatan fisik dan mental, karena bekerja dari rumah itu pastinya bisa membuat kalian harus terpaku pada layar komputer gitu ya. Dan pastikan kalian juga meluangkan waktu untuk misalnya untuk berolahraga, kemudian istirahat juga yang cukup, dan juga pastinya menjaga pola makan yang sehat. Luangkan waktu juga untuk melakukan aktivitas yang kalian sukai, misalnya kalian hobi apa, main game atau main bola atau olahraga lain gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental dan level of happiness atau kebahagiaan lah gitu ya. Kemudian tips yang kedua, tetaplah terhubung dengan dunia luar. Meskipun bekerja dari rumah, jangan sampai kalian terisolasi dari dunia luar. Jadi tetaplah terhubung dengan keluarga, dengan teman, dengan komunitas, atau dengan orang-orang terdekat kalian. Kalian juga bisa mengikuti berbagai kegiatan yang disediakan di berbagai platform gitu ya, mulai dari kegiatan yang online, yang offline, yang memperluas jaringan, atau juga bisa untuk mengembangkan diri atau nambah ilmu atau nambah skill gitu ya, kursus-kursus dan lain sebagainya. Nah, terakhir, kalian perlu ingat bahwa disiplin dan komitmen terhadap diri sendiri merupakan kunci utama dan juga kunci sukses dalam melakukan pekerjaan secara remote, apalagi di overseas company. Dan yang kedua, manfaatkan fleksibilitas waktu dengan bijak untuk meningkatkan produktivitas dan juga untuk keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan atau work-life balance. Jadi ya fleksibilitas ini benar-benar harus dimanfaatkan untuk produktivitas dan juga untuk work-life balance. Dan yang ketiga, jangan ragu untuk selalu bertanya gitu ya, dan selalu meminta bantuan dan selalu diskusi kepada tim atau kepada atasan kalian atau kepada teman-teman kalian
kalian jika kalian menemukan kesulitan. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya, karena di situ banyak banget ya lowongan-lowongan kerja. Jadi silakan aja dicek sesuaikan dengan skill, kemampuan, dan juga expertise kalian. Ya, gue harap kalian bisa dapetin pekerjaan secara remote di Perth, karena gue baru aja kemarin bikin video ya bareng Kak Nadine. Dia adalah kandidat yang pernah di-hire melalui Perth dan sekarang kerja di UK-based company dan secara remote pastinya. Jadi silakan aja ditonton juga, dan biar kalian juga dapat wawasan tuh kira-kira gimana experience-nya kerja secara remote. Jadi jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Jangan lupa juga tuliskan di kolom komentar di bawah pendapat kalian tentang kerja remote seperti apa, atau apapun yang mau kalian tanyakan silahkan tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Gue akan jawab ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.